Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yunus pasal 1 ayat 7 dan 10. Firman Tuhan mengatakan, "Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Apakah kita pernah seperti dikejar oleh kesalahan kita sendiri? Segala sesuatu sudah coba kita tutupi dengan baik, ternyata masih ada celah untuk terbongkar kesalahan kita. Kadang ada kalanya Tuhan tegur kita melalui peristiwa yang tidak menyenangkan, tapi sepertinya teguran itu pas dengan yang kita alami. Yunus mencoba lari dari hadapan Tuhan. Dia menolak menuju Niniwe untuk menyampaikan pertobatan bagi bangsa itu. Tapi dia melarikan diri menuju Tarsis, suatu wilayah yang berlawanan arah jauh dari Niniwe. Kita tahu kisah selanjutnya. Ada angin besar yang datang. Ketika dibuat undian, siapa troublemaker di balik peristiwa ini? Atau siapa orang yang bermasalah di balik peristiwa ini? Kok ya bisa pas nama Yunus yang keluar? Adakah kebetulan? Tentu bukan suatu kebetulan, tapi semua atas penentuan Tuhan. Ada kalanya Tuhan menegur kita dengan maksud supaya kita berbalik pada Tuhan dengan segenap hati. Tidak setengah, tapi serius mengikut Tuhan dengan apapun kondisi kita. Mungkin kita ditegur melalui kesehatan kita. Saat sehat, lupa memberi diri untuk Tuhan dengan maksimal. Bisa juga ditegur melalui keuangan kita. Saat kondisi berlebihan, lupa untuk menyediakan bagi Tuhan. Atau ada yang ditegur melalui anak yang susah diatur. Mungkin bisa jadi karena dia sendiri atau kita sendiri juga susah diatur oleh Tuhan. Dalam kehidupan kami, ada beberapa segi yang harus kami perbaiki. Saya percaya Tuhan menyediakan pemeliharaan sempurna dalam hidup saya pribadi maupun pelayanan. Walaupun begitu, tetap ada saja bagian yang saya tahu harus kami perbaiki. Sedikit cerita saja, sedikit kesaksian dari kami, bukan bermaksud tertentu. Beberapa tahun yang lalu kami harus mengganti uang dari keperluan sekolah istri yang terbawa oleh dia dan akhirnya terpakai. Dan ketika diminta ditagih, harus segera mengganti. Dia dipercaya mengelola keuangan untuk satu kegiatan. Hanya saja karena sesuatu hal uang tersebut terpakai. Dalam waktu secepatnya dia harus mengganti. Kami sempat berpikir untuk cari pinjaman, tapi pada siapa? Tapi kami akhirnya sepakat untuk tidak cari pinjaman. Kami usahakan yang bisa kami lakukan dulu. Saya pribadi tidak mau terjebak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat saya belum melayani Tuhan, ketika kepepet mudah sekali untuk menghubungi orang, minta tolong pinjaman uang. Tapi hari-hari yang mendesak saat itu, saya berdoa terus minta belas kasihan Tuhan. Istri saya juga saya minta untuk terus berdoa. Jadi kami sama-sama berdoa. Waktu itu kami masih tinggal terpisah. Saya ingat waktu itu istri saya meminta pendapat saya bagaimana kalau cincin pernikahan kami ini dijual. Saya pun akhirnya menyetujui. Mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Itu yang saya sampaikan. Kami berpikir berapa juga lakunya cincin ini.
karena cincin saya kondisinya ada bagian yang penyok. Sementara cincin istri saya di bagian matanya ada yang hilang. Saat dibawa sama istri ke pasar, penjual emas sempat mengatakan, ini harganya 1.569.000. Spontan istri saya menawar, apa tidak bisa digenapkan menjadi 7? Maksud istri saya, 7 itu artinya menjadi 1.570.000. Karena tadi kan ditawar sama penjual emas 1.569.000. Entah bagaimana istri saya bilang digenapkan menjadi 7, maksudnya itu 1.570.000. Tapi tidak tahu bagaimana bisa terjadi salah paham. Penjual emas memberikan uang 1.700.000. Jumlah tersebut pas sekali dengan yang dibutuhkan oleh istri saya untuk menggantikan uang yang terpakai. Coba kalau misalkan penjual itu paham bahwa yang dimaksud istri saya sebenarnya adalah 1.570.000. Malah masih kurang dari yang kami butuhkan. Harus cari kekurangannya lagi bagaimana. Melalui hal tersebut kami belajar. Di sisi lain ini pelajaran dari Tuhan untuk kami selanjutnya bisa mengelola keuangan dengan baik. Konsekuensi yang kami ambil membuat kami kehilangan benda berharga dalam pernikahan kami, yaitu cincin. Yaitu sudah risiko. Di sisi lain, saya belajar juga, sekalipun dalam kondisi sulit, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kadang masa sulit Tuhan izinkan untuk membentuk karakter dan otot-otot rohani kita. Jangan pernah bereaksi salah ketika kesulitan itu menimpa kita, supaya kita mengalami tuntunan Tuhan untuk melewati kesulitan tersebut dengan benar. Yunus mau bertobat saat berada dalam perut ikan, sehingga dia kembali selamat dan keluar lewat pintu depan. Kalau dia tidak bertobat, dia akan keluar lewat pintu belakang. Artinya dia sudah mati. Mari kita perbaiki hidup kita dalam kondisi sulit yang kita hadapi. Saya bersedia dikoreksi sama Tuhan. Saya berdoa, Anda pun juga demikian. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari, yang boleh kami nikmati. Kami mau Tuhan untuk Engkau tegur, kami mau untuk Engkau arahkan, kami mau untuk Engkau tuntun ya Tuhan. Ampuni kalau hati ini seringkali keras, seringkali membangkang, seringkali semau kami sendiri. Hari ini Tuhan kami buka hati. Silakan Tuhan bereskan, silakan Tuhan tegur kami, silakan Tuhan perbaiki sesuatu yang kurang, yang masih ada hal-hal yang kotor. Kiranya Tuhan bersedia untuk membersihkan. Kami mau ya Tuhan, kami siap. Supaya kami boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami keberkatan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami ditegur oleh Tuhan, dan hati kita diubahkan menjadi lebih indah. Salam dari saya, Yogi Raharjo, dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.